Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Irfan dan pada video ini kita akan membahas lab paket tracer 5.5.1 mengenai IPv4 ACL Implementation Challenge. Seperti dapat kita lihat di lab ini, kita telah diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah PC, 3 buah server, 4 buah switch, dan 3 buah router, serta satu addressing tabel yang sudah terisi full. Sebagai objektivitas dari lab ini, yang pertama kita diminta melakukan konfigurasi router dengan standar name ACL. Yang kedua kita diminta melakukan konfigurasi router dengan extended name ACL. Selanjutnya kita diminta melakukan konfigurasi router dengan extended ACL dengan persyaratan komunikasi tertentu. Serta kita melakukan konfigurasi ACL untuk dapat mengontrol akses ke network device terminal lain. Dan selanjutnya melakukan konfigurasi interface router yang sesuai dengan ACL ke arah yang sesuai. Serta yang terakhir adalah melakukan verifikasi operasi ACL yang telah kita konfigurasi. Sebagai latar belakang dari lab ini, kita akan mengkonfigurasi ACL extended, standar name, dan juga extended name ACL untuk memenuhi persyaratan komunikasi yang telah ditentukan. Untuk tahapan pertama dari lab ini, kita pertama diminta untuk melakukan verifikasi konektivitas terlebih dahulu. Yakni kita akan melakukan uji konektivitas jaringan sebelum melakukan konfigurasi ACL seperti pada lab-lab ACL sebelumnya. Di mana semua host harus dapat melakukan ping ke semua host lainnya. Ini harus patut di-note ya. Dan juga tes verifikasi ini tidak hanya dalam lab, tapi ketika kita sudah masuk ke dalam production, lapangan asli, kita harus terlebih dahulu melakukan verifikasi koneksi sebelum mengimplementasikan suatu access list. Jadi kita masuk dulu dari PC1, di mana PC1 kita akan melakukan ping ke semuanya, juga PC2, PC3, dan selanjutnya. Dari PC1 kita akan coba ke PC2 yang berada di 192.168.120. Selanjutnya di PC3 yang ada di 30. PC admin yang ada di 67. Selanjutnya ke Enterprise Web Server yang ada di 170. Ke arah internet yang diwakili dengan IP 198.51.100.218. External web server di 203.0.113.73. Branch PC yang di 192.168.217. Dan yang terakhir di branch server yang ada di 192.168.245. Oke, connectivity dari PC1 sudah. Selanjutnya dari PC2 kita langsung ke arah PC3. Kita tidak perlu melakukan tes ulang ke PC1 ya, karena dari PC1 tadi sudah berhasil. Dari PC1 ke PC2 sudah berhasil, maka otomatis dari PC2 ke arah PC1 juga pasti berhasil. Kita coba misal ke 110, pasti sudah berhasil juga. Jadi sebenarnya tes bolak-balik tidak perlu ya, hanya cukup dari PC2, dari 1 ke 2 udah berhasil, bahkan dari 2 ke 1 juga bisa berhasil. Pasti seharusnya berhasil. Jadi dari PC2 kita langsung loncat ke PC3 dengan 192.168.130. Admin di 167. Enterprise di 170. Internet yang diwakili dengan 198.51.100.218. Selanjutnya external web server di 203.0.113.73.
branch PC yang di 192.168.2027. Sorry, 217 maksudnya. 217 dan brand server yang di 245. Oke, dari PC 2 selesai. Kita coba dari PC 3 langsung ke admin di 192.168.167. Oke, berhasil ke enterprise web server di 70. Oke, internet yang diwakili 198.51.100.218 juga bisa. External web server yang berada di 203.0.113.73. Red PC yang berada di 192.168.217 dan brand server yang berada di 192.168.245. Oke, selanjutnya kita coba dari admin. Kita langsung ke enterprise web server yang di 192.168.170. Bisa. Internet user di sini di 198.51.100.218. Oke, external web server yang di 203.0.113.73. Selanjutnya branch PC yang berada di 192.168.217. Branch server yang berada di 245. Oke, selanjutnya kita ke enterprise web server yang langsung kita coba ke internet user yang berada di 198.51.100.218. Web server eksternal yang berada di 203.0.113.73. Branch PC yang berada di 192.168.217. Dan branch server yang berada 192.168.245. Oke, selanjutnya dari internet user kita langsung ke external web server di 203.0.113.73. Oke, brand PC yang berada di 192.168.217 dan branch server yang berada di 245. Oke, bisa juga external web server. Kita langsung ke branch PC yang berada di 192.168.217 dan branch server yang berada di 232. Oke, dan terakhir kita coba ke branch PC, langsung ke branch server 192.168.245. Oke, untuk tahap 1 ini di mana kita melakukan pengujian connectivity sudah selesai, di mana kita telah membuktikan bahwa untuk keadaan default, keadaan awal, semuanya bisa saling terkoneksi. Oke, kita langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu melakukan konfigurasi ya, di mana kita diminta melakukan konfigurasi standar dan juga extended ACL sesuai dengan requirement-nya. Sebagai guideline-nya, kita diminta untuk jangan menggunakan explicit deny di setiap akhir ACL kita. Selanjutnya, gunakan shorthand atau singkatan baik semisal host atau any jika memungkinkan. Selanjutnya, kita diminta menulis pernyataan ACL kita untuk memenuhi persyaratan dalam urutan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, kita diminta untuk menempatkan ACL sesuai dengan lokasi dan arah yang paling efisiensi. Jadi kalau kita bicara arah yang paling efisiensi, harus bisa kita patut ingat, di mana untuk standar ACL semakin dekat dengan destination semakin baik. Sedang untuk extended ACL semakin dekat dengan source semakin baik. Ini sebagai best practice-nya ya. Best practice-nya. Oke, karena langsung kita konfigur saja, di mana untuk ACL yang pertama kita diminta membuat ACL pertama ya, ACL 1. Persyaratannya ACL dengan nomor 101.
Oke. Blok FTP, blok VTP, FTP akses yang mengarah ke arah enterprise web server, ke enterprise web server, di mana enterprise web server ini kita punya IP 192.168.170. Oke. Dari arah internet, internet di sini diwakili 192.51.100.218 dan ada juga 203.0.113.73. Berarti ada dua ya. Berarti dari sini bisa kita shorthand karena ini hanya satu IP. Kita ini hanya web server itu hanya satu IP, kita bisa gunakan host. Oke. Atau kita tulis host, atau bentar, ini bisa gunakan host, enter ke host 92. Sedangkan dari internet kita bisa gunakan ini karena ada dua IP dengan ini 198 sorry, dengan IP yang berbeda ya, dan juga tidak ada subnet masknya karena namanya internet kan luas ya, jadi kita ini bisa gunakan ini. Oke, dan selanjutnya yang paling terakhir, blok ICMP dari internet yang berarti sama seperti tadi 198.51.100.218 internet dan juga 203.0.113.73 ke arah HQ LAN 1. HQ LAN 1 itu berada di 192.168.10/26. Dan yang terakhir, allow all traffic. Oke, dari sini kita jelas untuk ACL 101 ini atau ACL pertama kita akan buat 3 buah rule ya. Oke, untuk pemilihannya di router manakah? Ingat, kita mengikuti best practice untuk extended semakin dekat dengan source itu semakin baik. Kita bisa buat dulu ini adalah source, ini adalah destination, dan ini adalah source-nya berarti ya, karena source-nya di sini adalah internet dan ini adalah destination-nya, di mana ini adalah destination 1. Kita minta blok ke arah VTP, ke arah VTP blok ke arah enterprise web server, yaitu ini ada destination 1. Destination 11 kita tulis. Oke. Dan destination 2-nya adalah SQ LAN 1. Ini kita tulis di sini. Oke. Destination 12. Ini untuk internet kita tulis source 11 dan source 12. Jadi source 11 dan source 12 itu dari internet. Nah, di sini semakin dekat dengan source itu semakin baik untuk ACL extended. Kalau kita lihat di sini paling dekat itu ada internet. Namun sayangnya internet itu di luar privilege dari suatu perusahaan ya, karena dalam lab ini si perusahaan hanya punya 2 buah router, berarti HQ dan branch. Karena destination-nya adalah ke arah HQ network, berarti yang paling memungkinkan karena tidak ada pilihan jauh dekat karena hanya ada satu. Jelas dari sini kita bisa lihat kita akan gunakan HQ router. Karena mau dekat, makin dekat dengan sumber ataupun makin dekat dengan source, pilihannya kita hanya punya HQ router saja. Karena dari source-nya adalah internet dan destination adalah HQ. Oke, kita masuk ke internet, ke HQ router. Oke, kita masuk ke enable dulu, private mode. Langsung kita configure terminal. Masuk mode configure. Selanjutnya kita diminta membuat ACL 101, berarti dari nama 101 sudah jelas kita diminta menggunakan extended, dan juga karena ada permintaan blok VTP dan DCMP itu sudah jelas extended ya. Access list kita masukkan 101 sebagai identitasnya,
Terus pertama kita diminta mendeny FTP. Deny FTP itu menggunakan TCP port 21. Maka kita akan melakukan blok TCP portnya terlebih dahulu. Ini kita akan melakukan blok TCP-nya. Atau bisa kita lihat, misalnya kalau kita bingung, kita bisa tulis tanda tanya. Di sini ada pilihan, ada AHP yang bisa kita blok, EGRP, ESP, JRE, ICMP, IP, OSPF, TCP atau ODP. Jadi ada beberapa protokol yang bisa kita blok. Di sini kita pilih TCP, deny TCP karena VTP itu adalah TCP. Oke, selanjutnya adalah kita di sini di source, pilihan yang pertama kita adalah IP source-nya dulu. Karena source-nya ini dari internet, maka dan internet di sini itu ada 2 IP yang sebenarnya ketika kita mengimplementasi di production real lapangannya, internet itu bisa IP apa aja ya. Jadi kita wakili dengan shorthand any. Jadi karena apapun menuju ini destination-nya. Yang pertama kita host, ini sekarang destination-nya. Destination di sini adalah enterprise web server dengan IP 192.168.170. Karena yang diminta di bloknya itu adalah secara khusus satu buah IP, bukan network, maka kita bisa tulis langsung host. Single destination. Karena ada single hanya satu dan satu kita pakai host ya, karena single. Host, lalu kita masukkan IP-nya. Di sini kita masukkan IP si hostnya yakni 192.168.170. Selanjutnya di sini ada pilihannya, bisa DSCP, EQ, Establish, GT. DSCP itu untuk ada nilai DSCP value-nya, EQ itu untuk equivalent, Establish, GT itu untuk greater port, jadi bisa pilihannya untuk port yang lebih besar dari berapa, LT itu yang less than, D itu ada NQ, predation, dan rank. Karena kita secara spesifik VTP, jadi kita pilihnya EQ atau equivalent. EQ. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan. Kalau misalnya ada beberapa service yang sudah diberikan secara default ya, mulai dari VTP, POP3, SMTP, Telnet, dan WWW. Dimana kita bisa menggunakan pilihan ini untuk block service, namun ketika port tersebut tidak ada dalam pilihan, kita bisa tulis nama portnya. Sehingga untuk VTP ini kita bisa dua option, bisa tulis 21 di mana ini akan blok VTP, ataupun langsung tulis namanya karena sudah ada diberi option di sini VTP. Karena sudah ada optionnya, kita tulis saja langsung saja VTP ya, VTP. Selanjutnya kita akan masuk ke rule kedua, itu blok HCMP Parquet, HCMP Traffic. Masih sama menggunakan access list 101, deny. Nah, karena kalau tadi kita TCP, maka di sini tadi bila kita ingat sebelumnya ada pilihan HCMP kan. Jadi kita langsung tulis saja HCMP, deny, HCMP. Juga masih sama karena source-nya dari internet yang bisa IP apapun, jadi kita tulis any. Nah, di sini kalau sebelumnya host karena spesifik, nah kalau sekarang kita diminta ke arah LAN atau ke jaringan network SQ1. Jadi kita tidak usah pakai host tapi langsung ke IP-nya. Itu di 192.168.1.0. Nah, untuk wildcard-nya di 192.168.1.0/26 itu subnetnya ada di 255.255.255.192. Maka wildcard-nya itu adalah kebalikannya, yakni 00063. Jadi kita masukkan wildcard 63 di sini 00063. Oke, tidak perlu ada tambahan port apapun karena jelas kita sudah blok HCMP. Dan yang rule terakhir, kita diminta mengallow traffic lainnya. Berarti kita tinggal tambahkan permit ke semua IP ya, dari IP apapun ke semua IP. Yang berarti access list 101 permit dari IP apapun menuju IP apapun. Di tambahan IP karena kita menggunakan extended,
IP apapun menuju IP apapun. Oke, untuk rule satunya kita sudah buat, bisa kita review dulu. Show access list. Oke, jadi setelah kita review, yang pertama rule pertama ini adalah memblok VTP dari any apapun menuju host web server, interface web server di 192.168.170. Yang kedua, memblok SCMP dari any apapun ke network 192.168.1.0 dengan wildcard 00063, yang berarti itu /26. Yang terakhir, kita mempermit allow all traffic dengan permit IP end to any. Selanjutnya kita pasang ini di interface-nya. Untuk interface-nya, karena arah source-nya ini dari arah internet dan destination-nya ke arah kedua cabang, dan berarti kedua interface, ini interface destination ya, DST, ini DST, sedangkan ini source-nya. Jadi bisa kita lihat source-nya 1, destination-nya 2. Juga kita mengikuti best practice di mana extended ACL itu semakin dekat dengan source semakin baik. Maka di sini kita hanya punya satu pilihan, yakni kita akan pasang di interface yang arah source ini, yakni interface serial 010 dengan arah masuk, arah in, karena source-nya dari internet, destination-nya bisa ke enterprise web server yang berada di SQ2 dan juga SQ1. Jadi kita masuk ke interface serial 010, kita pasang IP access group yang tadi kita buat 101 arah in. Oke, jadi selesai, and kita bisa show IP interface SE010. Untuk verifikasinya sudah kita pasang arah in atau inbound dengan access list 101. Oke, untuk ACL 1 ini sudah kita selesai. Masuk kita ke ACL 2. Untuk ACL yang kedua, requirement-nya diminta saya tulis di sini aja deh. ACL kedua, ACL number-nya itu ACL 111. Oke. Udah itu no host dari network SQ LAN 1, yakni 192.168.1.0 masih 26, masih yang sama yang tadi. Able to access brand server, jadi tidak ada host dari yang dapat akses ke brand server yang berada di IP 192.168.245. Oke. Terus selanjutnya, all other traffic diizinkan. Allow all other traffic. Oke, jadi rule-nya lebih simpel ya. Dari ACL 1 di sini kita hanya punya 2 rule, yang spesifiknya 1. Jadi kita langsung masuk ke router kembali. Di sini bisa kita lihat ini adalah source-nya. Untuk SQ1 ini adalah source-nya 21, kita tulis 21. Untuk ACL kedua ini adalah destination-nya. Destination 21. Oke, ingat kembali ke best practice-nya, di mana untuk extended ACL semakin dekat dengan source semakin baik. Dalam case ini source-nya yakni SQ LAN 1, sedangkan destination-nya adalah si brand server. Oke, ini sorry, destination 21-nya bukan itu ya.
tapi ini destination 21. Oke, si brand server. Jadi pilihan kita karena menggunakan extended yang semakin dekat dengan source semakin baik, maka kita pilihan jatuhkan pada router HQ. Kembali ke router HQ, kita masuk mode configure, kita buat access list 111 deny IP dimintanya dari ini 192.168.2.10 deny IP iya 63 ke tujuannya adalah host 192.168.245. Oke, untuk rekaman satunya yakni dari host dari SQLAN 1. Karena ini ada dua SQLAN 1, SQLAN 2. Selanjutnya kita mempermit other traffic. Access list 111 permit any to any seperti biasa. Any to any. Oh sorry, IP-nya belum kelewat, IP any to any. Nah, setelah beres rule-nya kita review dulu, do show access list. Nah, ini untuk access list 111 kita ada dua rule. Rule pertama adalah mendeny IP dari 192.168.100.000.623 menuju host 192.168.245. Oke. Selanjutnya kita pasang di interface-nya. Pasang interface-nya. Untuk pilihan interface-nya, kita akan memilih, karena paling dekat itu adalah Giga Interface 000, maka jelas kita pilihannya Giga Interface 000 ya. Karena kita SQLAN 2 tidak mau dibawa-bawa. Karena di sini case-nya hanya SQLAN 1 saja. Jadi pilihannya di interface Giga 000. Giga 000. Kita masukkan IP access group yang tadi kita buat. Ini 111 arah masuk. Oke. Untuk access list yang ACL2 ini sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke access list yang ketiga, di mana kita diminta membuat name standar ACL dengan gunakan nama FTY_block. Jadi untuk ACL ketiga ini kita diminta membuat access list yang memblok remote access atau network device terminal lain ya. Jadi di sini permintaannya kita membuat suatu name standar ACL dengan nama FTY_block, di mana nama harus persis sesuai. Untuk syaratnya adalah hanya address dari SQLAN 2 network saja yang bisa mengakses FTY line ke SQ router. Oke, dari sini sudah jelas pilihannya kita ada di SQ router, karena brand router itu tidak akan ikut campur. Kita masuk ke SQ router, kita langsung buat access listnya. Access list, oke, kita gunakan standar access list, namanya FTY_block. Access list apa yang saya tahu ya, oh ya, IP access list FTY_block. Kita hanya mempermit IP dari SQLAN 2 saja. Oke, permit 192.168. Oke, 164. Untuk wildcardnya 192.168.164/29 itu subnet masknya
ada di 255, 255, 255, 248. Sehingga wildcardnya ada di 0007. Oke, kita kembali lagi. Berarti ini kita blok 0007. Oke, untuk rule-nya kita sudah buat karena tidak ada permintaan lainnya, hanya only address. Kita pasangkan access list-nya. Dalam case ini, kalau sebelumnya interface dan case ACL ketiga ini adalah FTY lainnya, maka kita masuk ke line virtualnya, yakni line FTY04. Jadi bukan interface-nya ya, tapi line virtualnya. Access class kita pasangkan si access list yang tadi kita buat. Access class VTI login, arah masuk. Oke, sudah. Untuk aksesnya juga sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah kita membuat name extended ACL dengan nama branch_to_HQ, di mana nama harus persis. Secara rule-nya tulis di sini ACL4, name-nya harus branch to HQ. Persyaratannya no host dari branch, baik itu branch PC ataupun branch server berarti ya. Branch server itu ada di 192.168.232/28, sedangkan branch PC itu ada di 192.168.20/28. Oke. Jadi no host atau tidak ada host dari branch yang diizinkan akses ke HQ LAN 1. HQ LAN 1 itu ada di 192.168.10/26. Oke. Satu line statement untuk satu branch LAN. Oke, jadi ada dua statement berarti. Dan yang terakhir adalah other traffic allow. Seperti biasa allow. Oke, kita langsung masuk saja. Dalam hal ini pilihannya adalah kita pasti larinya ke branch, karena untuk ACL keempat ini yang menjadi source. Ini yang jadi source 41 dan SQLAN 1 yang menjadi destination 41. Jadi kita pilihannya makin dekat ke source makin baik, maka larinya ke router branch. Oke, kita masuk ke router branch, kita echo HQ branch. Kita masuk ke mode private dulu dan command enable, masuk mode configure. Oke, kita buat access listnya, AP access list extended, namanya adalah branch, harus sama to HQ. Sudah masuk. Gunakan satu access list statement untuk setiap branch LAN. Jadi kita punya dua network harus kita blok ya, yakni network pertama di 192.168.20/28, network kedua di 192.168.232/28. Kita akan blok yang pertama dulu, yakni deny IP 192.168.2.0 dengan wildcardnya 28 itu ada di 00031. Masih sama seperti tadi, kebalikannya di 192.168.20/28 karena subnet masknya ada di 255, 255, 255, 240. Maka wildcardnya itu ada di 00031. Dua 248. Bentar, hitung dulu.
28. Oh sorry, ini 27 ya, salah tulis saya. Ini 27 itu ada di 192, maka wildcardnya itu ada di 00031. Sedangkan 192. Oke, 192, 168, 232/28 itu wildcardnya ada di 255. Subnet masknya 255, 255, 25, 240. Maka wildcardnya ada di 00015. Bentar, ini kayaknya 27 saya salah. 31 224 224, bukan 18 tapi 224. 224 ini 31. Oke. Nah, kayak yang benar seperti ini. Di 27 itu subnetnya ada di 224, berarti wildcard masnya di 0031. Sedangkan 28 itu subnetnya ada di 240, berarti wildcardnya di 15. Kita kembali ke branch. Berarti untuk ini saya salah tulis, harusnya 27 ya. Ini saya salah tulis, saya timpa, bisa nggak ya? 2168 20/27. Oke. 31 dengan destinationnya ke arah HQ LAN 1 yang berada di 192.168.10/27 yakni 00063. Oke, selanjutnya kita akan mendeny branch server dengan komen yang sama. 192.168 branch server itu ada di 32, untuk wildcardnya ada di 15 dengan tujuannya kita yakni 192.168.10.0063. Oke, sudah. Dan yang terakhir kita mempermit allow other traffic, berarti permit IP any to any. Oke. Selanjutnya kita pasang interface-nya, karena di sini terdapat 3 buah interface. Baik interface Giga 000, ini Giga 0001 dan ini serial. Karena ada 2 buah sumber, yakni PC branch PC atau network branch PC yang dari atas dan juga dari bawah dan server, tapi destinasi cuma satu, maka kita akan memilih yang satu ini, SE011. Oke, kita exit dulu. Interface SE011. Oke, kita pasangkan IP access group branch to HQ. IP access group arah auto ya. Oke, M. Sudah. Dari untuk ACL4 juga kita sudah, berarti saja kita akan melakukan verifikasi. Pertama, kita untuk verifikasi kita bisa gunakan IP access list untuk verifikasi ACL operationnya. Kita bisa gunakan clear access list counter untuk mereset match counternya. Untuk yang verifikasi yang pertama, kita diminta melakukan ping request dari branch PC menuju web server. Branch PC menuju web server yang berada di ping 192.168.170. Oke, berhasil. Pertanyaan, ACL statement manakah yang mempermit atau mendeny ping ini? Kalau kita lihat dari tujuan dari source dan destination-nya, di mana source-nya adalah branch PC dan destination-nya adalah enterprise PC, maka ACL yang mempengaruhi tes ini adalah yang berada di branch, di mana kalau kita lihat show access list itu adalah paling bawah, permit IP any to any, karena yang di blok itu menuju SQ LAN 1, sedangkan
enterprise web PC ini ada enterprise web server ini ada di SQ-LAN 2. Jadi ada 4 traffic yang match persis. Ini kita coba dari PC 1. Oke. Mengakses ke brand server. Brand server itu ada di ping 192.168.245. Undisable dan tidak berhasil. Oke, jadi PC1 ke brand server tidak berhasil. ACL statement manakah yang mempengaruhi koneksi ini? Dari arah source-nya PC1 destination-nya ke brand server kita cek di HQ. Oke, kita cek show access list. Nah, bisa kita lihat di sini yang mempengaruhi mengapa PC1 gagal mengakses brand server itu merupakan statement yang berada di access list 111 karena dia akan meminta mendeny seluruh IP 192.168.1.0 yakni SQ-LAN 1 menuju brand server di 245. Oke. Yang terakhir, open web browser on external server. External server itu di sini. Oke, kita minta web browsernya. Oke, kita coba buka enterprise web server 192.168.170. Oke, terbuka. Berhasil. Untuk ACL statementnya itu kita cek di HQ karena ini source-nya dari internet ke arah SQ-LAN 2, maka tidak terpengaruh ya. Branch kita cek di sini yang mana yang mempengaruhi, so access list lagi. Nah, bisa kita lihat di sini mana yang mempengaruhi mengapa dari external web server ini bisa membuka enterprise web server itu ada di access list 101 dengan indeks 30 yakni permit IP any to any. Dan mengapa masih bisa mengakses? Karena kalau kita lihat yang di blok itu hanya VTP-nya, sedangkan triple W-nya itu tidak di blok. Masuk kita ke verifikasi yang B, di mana kita diminta uji koneksi server internal ke internet. Dari command line internet user PC, kita lakukan VTP connection ke brand server. Brand server itu ada di 45. VTP. Bentar, mana VTP ya di sini? IP, dial up, terminal gitu, bukan. Cisco, web browser, traffic, firewall. Sebenarnya tidak ada VTP, TFTP mungkin. Gimana cara melakukan VTP connection ya? Atau coba langsung dari sini. VTP ke arah brand server itu di 192.168.245. Berhasil, VTP ternyata berhasil. Udah itu, with access list should be modified to prevent user from internet to make VTP connection to brand server. Jadi kita access list mana harus kita modifikasi ya, agar si internet ini tidak bisa melakukan ke VTP connection. Maka access list yang harus kita modifikasi itu ada di SQ, karena semakin dekat dengan sumber, yang paling dekat itu adalah HQ. Kita harus modifikasi access list 101, yakni kita harus menambahkan di 101 di mana dari internet ini harus menolak VTP connection ke arah brand server.
Jadi kalau persis komennya seperti ini, cuman kalau ini kan hanya ke arah si enterprise web server, kita tambahkan untuk ke arah brand server. Oke, kalau perlu kita tambahkan, jadi kita coba tambahkan, misal config terminal, dari itu kita masuk IP access di 101 extended 101, kita masuk ke IP access listnya, kita tambahkan 30, kita masuk dulu ya ke 30, permit TCP any host ke arah ke brand server, yakni 192.168.2.45 equivalent VTP. Oke, coba kita dulu show access list. Kita sudah tambahkan yang ini, sedangkan ininya untuk permitnya kita ganti ya, clear atau 030 dulu. So access list kita tambahkan 40 permit IP any to any. So access list. Nah, sekarang sudah kita tambahkan, di mana di sini kita menambahkan 30 permit TCP any host permit 30, kita hapus lagi, 30 deny TCP, jadi kita do show access list. Kita cek lagi, oke, sudah deny TCP any. Sekarang kalau kita misalnya coba dari internet user, dia sudah tidak akan bisa ke FTP ke brand server lagi, jadi tidak bisa. Oke, jadi ketika kita ingin modifikasi, kita perlu modifikasi di SQ. Oke, coba kita cek result, ternyata masih 64, berkurang ya tadi ya. Oke, kita hapus aja kalau gitu yang nomor 30-nya. 30 kita hapus. Sekarang coba kita show access list lagi. 40-nya kita ganti 040, kita kembalikan permit IP any to any. Show access list. Oke, sudah sesuai 64. Kita cek result karena lab ini sudah selesai, cuman ternyata belum 100%. Kita coba cek activity resultnya, kita masih ada yang belum selesai di mana. Untuk ACL 111 ya, ternyata ada masih kesalahan. Kita cek ACL 111-nya. No host on SQLAN 1 should be able to access brand office. No host SQLAN 1 no host from SQLAN 1 udah sesuai. SQLAN 1 should be able. Coba kalau kita ganti ya, kita masuk ke access list, IP access list extended 111, kita masuk ke 111, kita hapus yang pertama, no host, no 10, kita hapus. So access list 111, dia hanya tinggal permit IP ini 10 deny IP. Coba kalau misalnya kita ganti any, tapi kalau ganti jadi any maka SQLAN 2 juga ke bawah ya. Any to host 192.168.245, ini jadi 100. No host SQLAN 1. Oke,
Saya bingung tapi ternyata permintaannya seperti ini, tidak masalah. Berarti kemungkinan ini ada salah perintah ya. Yang perintahnya bukan SQ-LAN 1 melainkan seluruh SQ-LAN 1 maupun LAN 2. Ini ada kebingungan di sini, tapi ketika kita ganti jadi ini berarti do show access IP list, di mana sebelumnya kita tulis seperti ini, di mana 10 deny IP 192.168.100.063 yang berarti ini hanya akan memblok IP SQ-LAN 1 saja menuju 192.168.245 diganti jadi deny IP any host yang berarti SQ-LAN 2 juga akan terbawa menuju ke branch. Tapi kalau kita lihat do show interface, do show run, dimana kita pasangkan interface 111 ini di interface 111 yang berarti memang hanya akan ke IP SQ-LAN 1 saja. Oke, tidak masalah. Berarti koreksinya tadi itu ada di sini ya, dimana permintaannya adalah host SQ-LAN 1 yang berarti saya mengkonfigurasi deny IP 192.168.100.063, saya ganti jadi deny IP any host dan ternyata sudah 100% berhasil. Oke, berarti kita bisa cek result. Oke, 100% compression dan juga berakhir dari lab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.